Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di live streaming Gibeon Church. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah live streaming ini. Mari saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar kita semua bisa dibangun dan dikuatkan melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa agar kita semua bisa selalu memandang kepada Yesus yang selalu menopang dan memberikan kita kemampuan serta kekuatan di dalam masa-masa sukar ini, sehingga kita dapat mempercayai penuh akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah live streaming Gibeon Church. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Semuanya untuk yang terbaik bagi kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan sanggup, pernah gagal, ya Tuhan perkasa, jauh melebihi skala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita, Dia pimpin kita, jauh melebihi skala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut.
hidup, Tuhan kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup, dan pagi mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau sanggup. Thank you, Jesus. Welcome to Ibadah Live Streaming Gibeon Church. Minggu ini adalah minggu ke-17 dari Katekismus Reformasi. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang berwarna kuning, dan saudara-saudara yang di rumah sekalian membaca yang berwarna putih. Apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan melebihi Sang Pencipta untuk mendapatkan pengharapan dan kebahagiaan, keberhargaan dan keamanan. Ayat yang akan kita baca di Roma 1 ayat 21 dan 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Jawaban katekismus sebelumnya minggu ke-16 menunjukkan pada kita bahwa dosa adalah menolak, mengabaikan, dan memberontak kepada Allah. Tidak memperlakukan Allah sebagai Allah dan tidak memberinya penghargaan yang layak Dia terima. Di Alkitab, cara yang paling sering menggambarkan kelakuan manusia ini adalah dosa penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah mengasihi sesuatu yang lain lebih daripada mengasihi Yesus Kristus. Penyembahan berhala adalah memperlakukan sesuatu yang lain itu sebagai hal yang lebih penting dari Yesus Kristus dalam menemukan arti hidup, kebahagiaan, rasa aman, pengharapan, ataupun harga diri kita. Hal-hal itu bisa berupa keinginan dalam hati kita untuk hal-hal yang belum tercapai dalam hidup kita. Mungkin saja kita menambahkan keluarga yang bahagia, karena kita mempunyai standar-standar tertentu tentang keluarga bahagia itu sendiri. Atau bisa juga berupa obsesi kita dalam kerjaan kita. Harus mencapai level tertentu baru kita bahagia. Atau mendapatkan nilai uang tertentu untuk membuat hidup kita merasa lebih tenang dan lebih aman. Atau berhala itu juga bisa berupa hal-hal yang sudah kita miliki. Sehingga rasa aman kita dapatkan dari hal-hal yang kita miliki itu dan bukan kepada Tuhan. Tim Keller menuliskan, penyembahan berhala itu terjadi ketika kita mengambil hal yang baik dalam hidup kita dan menjadikan hal tersebut menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan hal ini merupakan dosa di hadapan Tuhan. Dosa itu bukan saja melakukan hal-hal buruk, tetapi mengubah hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang terpenting, yang akan merusak jiwa kita dan tidak memuliakan Tuhan. Biarlah hari ini, hal ini menjadi reminder buat kita semua, untuk selalu melihat kepada Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, yang telah memberikan yang terbaik kepada kita dan tidak menaruh harapan kita kepada pemberiannya. Saat ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk bisa mengambil waktu sejenak, merenungkan hal ini, dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang masih menyimpan banyak berhala dalam hidup kita, dan minta pengampunan dari Tuhan untuk kita selalu bisa melihat kepada Tuhan saja dalam setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita, dan kita mempercayai bahwa Dia adalah Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini harapan kami taruh kepada ciptaan-Mu dan bukan kepada Engkau Sang Pencipta kami. Kami menyadari Tuhan,
bahwa kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau Tuhan yang dapat memenuhi segala keinginan hati kami. Ajari kami Tuhan untuk hanya selalu melihat kepada Engkau Sang Pencipta yang telah memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup dan yang berkuasa dan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami telah berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna, yang melampaui segala pelanggaran kami Tuhan. Anugerah-Mu selalu menopang kami dalam segala keadaan Tuhan. Kami bisa bersandar penuh di dalam kedaulatan-Mu, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Oh, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutlah yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari puji Dia, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Ya benar Tuhan, kasih-Mu melampaui setiap dosa dan pelanggaran kami.
Engkau adalah anugerah terindah bagi hidup kami. Apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau berkata bahwa Yesus, Engkaulah kepuasan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Henti sekap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, sekap hatiku menyembahmu.
bagimu. Benar Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang terawal dan yang terakhir. Engkau Alfa dan Omega. Karena itu hidup kami Tuhan ada di dalam kedaulatan-Mu. Meskipun situasi begitu menggoncangkan hidup kami tahu kami tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bisa bersandar penuh di dalam Engkau. Kasih karunia-Mu selalu menopang kami setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa aman di dalam Engkau Tuhan. Kami bisa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Injil-Mu itu memerdekakan setiap kami. Kami bisa menemukan kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi secara online. Pemberian kita adalah ucapan syukur dan penyembahan kita akan kesetiaannya, dan kita juga mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di Gibeon Church. Anda bisa memberi dengan cara transfer ke rekening Gibeon Church yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Saya percaya tujuan kita semua memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa memberikan sedikit dari financial kami untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang kami beri ini, Tuhan, bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di kota Surabaya dan juga melalui Gibeon Church ini, Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai Church, mari berdoa dan memberikan semangat untuk para tenaga medis yang sampai saat ini berada di garis depan untuk melawan wabah COVID-19. Tak lupa, kami juga sangat-sangat berterima kasih untuk bantuan dan donasi dari Anda untuk penanganan wabah ini. Total dana yang terkumpul sejauh ini adalah 152,68,514 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tentunya kami masih membuka kesempatan untuk Anda bisa berdonasi untuk pengadaan kebutuhan para tenaga medis. Mari membantu mengurangi resiko mereka terdampak COVID-19. Anda bisa memberi melalui rekening gereja atau scan QR Code dengan menambahkan angka 123 di nominal paling akhir. Terima kasih. Hey Jemaat Gibeon, semoga Anda sehat senantiasa. Ini adalah himbauan bagi setiap Anda untuk tetap aktif di dalam care group secara online. Karena justru di momen seperti ini, Anda membutuhkan komunitas untuk saling menguatkan dan mengingatkan Injil satu sama lain. Kami melakukan care group online menggunakan aplikasi video conference, salah satunya dengan Zoom Cloud Meeting. Tak perlu khawatir, caranya tidak serumit dengan apa yang Anda bayangkan. Baik menggunakan App Store atau Play Store, langkahnya tidak berbeda. Pertama, Anda perlu mengunduh aplikasi Zoom terlebih dahulu. Anda bisa mengunduh di Google Play Store atau App Store. Setelah aplikasi terunduh, buka aplikasi tersebut dan lakukan pendaftaran akun Zoom dengan menekan tombol Sign Up dan ikuti langkah selanjutnya. Anda akan diminta untuk mengisi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda.
Lalu cantumkan email, nama depan, dan belakang. Jangan lupa untuk mencentang tombol I agree to the terms of service. Apabila Anda belum mendapatkan notifikasi email masuk, Anda bisa menekan tombol resend email. Namun, apabila email telah masuk, buka email yang dikirimkan oleh Zoom, lalu tekan activate account. Untuk melanjutkan pendaftaran di website Zoom, Anda akan mendapatkan pertanyaan, apakah Anda mendaftar atas nama sekolah? Tekan tidak, lalu lanjutkan perjalanan Anda. Zoom akan meminta Anda untuk membuat kata sandi yang terdiri dari 8 karakter dengan huruf besar kecil dan sertakan angka. Lalu konfirmasi ulang kata sandi Anda. Skip langkah berikut dan kembali ke aplikasi Zoom. Tekan tombol sign in, lalu masukkan kembali email dan kata sandi Anda. Yeay, akun Anda telah berhasil dibuat. Lalu buka aplikasi WhatsApp Anda dan tekan link yang telah CK Leader Anda bagikan. Pilih dan buka dengan aplikasi Zoom. Tekan tombol Got It. Klik tombol Join with Video. Untuk melakukan video conference, Anda perlu mengaktifkan audio di perangkat Anda dengan menekan tombol Join Audio. Selamat, Anda telah tergabung dalam Care Group Online. Dari kegelapan menuju terang, inilah kisah kita sebagai umat Tuhan. Ia menggiring kita keluar dari perbudakan, supaya kita dapat masuk ke tanah perjanjiannya. Dari lahirnya umat Israel hingga gerejanya kini, Tuhan membebaskan dan tinggal bersama umatnya. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu, diawali dengan janji Allah kepada Abraham, bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit, umatnya yang besar yang suatu hari nanti akan tinggal di tanah perjanjian. Lebih dari 400 tahun lamanya, keturunan Abraham belum melihat janji Allah digenapi. Malah umat Israel hidup seperti orang asing di tanah Mesir. Melihat pertumbuhan bangsa Israel, orang Mesir menanggapinya dengan semakin menindas umat pilihan Tuhan. Dan Fir'aun membuat titah yang sangat kejam. Setiap anak laki-laki Ibrani akan dibuang ke sungai. Namun Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup seorang bayi dari sepasang suami istri dari suku Lewi. Ia dinamai Musa karena ia diambil dari sungai oleh putri Fir'aun. Semakin dewasa umur Musa dan mengamati penderitaan umatnya, tumbuhlah amarah Musa di dalam hatinya. Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak duri yang berapi bahwa ia akan diutus kepada Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel. Musa ditemani oleh kakaknya Harun untuk menghadapi Fir'aun dan melakukan tanda dan mujizat. Tetapi Fir'aun tidak menghiraukan perkataan mereka. Lalu Tuhan mengirim tulah ke dalam Mesir. Namun hati Fir'aun tetap keras seperti batu. Untuk mempersiapkan tulah ke-10 dan yang terakhir, umat Israel melumuri pintu mereka dengan darah domba yang tidak bercacat. Malam itu, malaikat maut melewati seluruh kerajaan Mesir dan membunuh anak sulung orang-orang Mesir, termasuk istana Fir'aun yang tidak berlumuran darah. Penuh dengan duka, Fir'aun menyuruh umat Israel untuk keluar dari Mesir. Namun duka Fir'aun menjadi amarah dan ia memutuskan untuk memburu umat Israel. Saat umat Israel tiba di Laut Merah, Musa mengangkat tongkatnya ke arah langit dan terbelahlah lautan itu. Umat Israel melewati tanah kering, namun tentara Mesir ditelan oleh laut. Dari kegelapan hingga terang,
Inilah kisah kita sebagai umat Tuhan. Dia menggiring kita keluar dari perbudakan. Tuhan membebaskan dan hidup bersama umatnya. Ia membebaskan kita dari tawanan dosa kita, mesir kita, dan menarik kita ke dalam hadiratnya kepada suatu hubungan dengannya. Shalom saudara semua, welcome kepada ibadah online live streaming Gibeon Church. Saya berharap saudara semua sehat, be safe, dan tetap melakukan social distancing di tengah-tengah ini semua. Hari ini adalah khotbah yang ke-16 dari khotbah berseri kita yang berjudul Exodus, Keluaran. Gak terasa ya, udah 4 bulan saudara. Jadi ini luar biasa sekali. Nah bagi saudara yang baru pertama kali join sama kami, welcome to Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag yang berjudul bukan tempat untuk orang sempurna. Kita semua gak sempurna, tetapi puji Tuhan kita mempunyai Tuhan yang sempurna. Sehingga Tuhan yang sempurna itu tidak membiarkan kita yang gak sempurna. Justru Dia tinggal di dalam kita sehingga kita terus disempurnakan. Bahkan kesempurnaan Dia yang menyempurnakan kita sehingga kita terus semakin serupa di dalam Kristus oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan. Nah kalau saudara baru mengikuti khotbah ini, saya anjurkan untuk saudara dapat download, nonton khotbah-khotbah yang sebelumnya di YouTube channel kami di Gibeon Church Surabaya, atau di Spotify, iTunes, atau di tempat-tempat yang lain. Saudara bisa juga download our app di App Store atau di Google Play Store untuk dapat saudara tonton di HP saudara semua masing-masing. Oke? Nah mungkin saudara masih bertanya, why are we talking about Exodus? Mungkin saudara bertanya, kenapa kita bicara tentang kitab Keluaran? Mengapa kita tidak berbicara tentang hal yang lain? Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kitab Keluaran akan membantu kita untuk mengubah cara pandang kita, untuk menggunakan lensa Alkitabiah, cara pandang Tuhan. Karena kitab Keluaran adalah kisah kita. Sebenarnya kitab Keluaran itu bukan hanya kisah bangsa Israel atau kisah Musa, tetapi itu juga kisah kita juga. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara lihat gambar ini menunjukkan saudara nggak tahu apa itu. Saya udah pernah tunjukkan gambar ini di awal pertama-tama kita mengawali khotbah kita. Kenapa saudara? Karena Anda terlalu dekat dengan gambar ini. Itulah sebabnya Anda perlu keluar. Sehingga Anda perlu melihat gambar berikutnya. Karena Anda terlalu dekat, Anda perlu menjauh untuk melihat gambar besarnya. Supaya Anda bisa melihat konteksnya. Sehingga akhirnya kalau gambar itu semakin besar, kita bukan lagi hidup di dalam konteks kita, tetapi kita cari solusi, kita melihat cara pandang yang lebih besar. Karena kalau kita hanya melihat konteks hidup kita dari kacamata kita, maka kita akan cari solusi di dalam diri kita. Kita salah konteks. Padahal kita tidak mungkin bisa memecahkan masalah hidup kita karena kita adalah manusia yang berdosa. Itulah sebabnya saudara perlu keluar dari konteks manusia kepada konteksnya Tuhan. Itulah sebabnya kita membahas kitab Keluaran, karena kitab Keluaran berbicara tentang konteksnya Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengakhiri 16 minggu. Ini adalah khotbah yang ke-16 di dalam Exodus. Dan judul dari khotbah saya adalah Dari Pahit Menjadi Manis. Jadi ceritanya adalah saat ini bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Dalam waktu semalam, perbudakan yang selama ini terjadi 430 tahun. Mereka mengalami suatu kebebasan. Mereka memiliki identitas yang baru. Mereka memiliki derajat yang baru. Mereka dipulihkan. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mendapatkan suatu identitas yang baru. Selama 400 tahun lebih, generasi demi generasi mereka adalah budak. Tetapi sekarang mereka adalah orang-orang bebas. Dan ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan memimpin mereka. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Mesir gak terima. Bangsa Mesir mengejar. Sehingga tentara Mesir dengan kereta kudanya, all the chariots, mereka mengejar bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel terjepit antara Laut Merah dan tentara Mesir yang mengejar. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menolong mereka. Musa mengangkat tangannya dan Laut Merah terbelah. Mereka menyeberang, bahkan Laut Merah dikatakan tanahnya nggak becek, tanah kering. Dan begitu mereka sampai ke seberang, begitu tentara Mesir mengejar mereka, dan Laut Merah itu akhirnya kembali menyatu. Sehingga semua tentara Mesir itu
dimusnahkan, dihancurkan, dibinasakan. Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka lakukan setelah Tuhan menyelamatkan mereka? Nah, teks kita hari ini adalah Keluaran 15. Nah, melalui Keluaran 15 ini kita akan melihat ada beberapa hal yang kita pelajari dan bagaimana aplikasi Injilnya. Poin saya ada 3. Yang pertama adalah Tuhan mengundang umatnya untuk memuliakan Dia dengan pujian dan penyembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus dari pujian umatnya, yaitu umat Israel, pujian dari mereka adalah Tuhan, bukan yang lain, kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pola nyanyian mereka, fokus dari nyanyian mereka, polanya adalah menatap ke depan dengan melihat ke belakang. Forwards, backwards song. Nyanyian mereka ada polanya, saudara. Dan kita akan pelajari ini semua. Dan kita akan masuk nanti bagaimana hubungannya dan aplikasinya dengan hidup kita sehari-hari. Kita akan baca bersama-sama mulai dari Keluaran 15. Ya. Keluaran 15 dikatakan begini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi, luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi dan luhur, itu bahasa Inggrisnya. I will sing to the Lord for He has triumphed gloriously. Nah saudara, ini adalah ayat yang pertama. Saudara kalau lihat Keluaran 15 adalah tulisan Alkitab pertama kali tentang puji-pujian. Adalah lagu Yahudi pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi ceritanya tadi sudah tahu bahwa bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir. Dan baru saja mereka diselamatkan dari serangan tentara Mesir. Apa yang bangsa Israel lakukan? Menyanyi dan menyembah Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya saudara ya. Nah saudara, kita sering berpikir bahwa kalau kita pergi ke kebaktian, ya of course sekarang kebaktian kita adalah online atau teleibadah. Kita sering berpikir kalau kita pergi ke kebaktian, seringkali kan kita bilang begini kan. Jam berapa kebaktian? Oh jam 10.30. Jam berapa kebaktian? Oh jam 8 pagi. Oh iya. Dan biasanya apa yang terjadi? Orang itu biasanya datang 15 menit telat. Betul atau tidak? Kenapa? Karena mereka berpikir kebaktian itu yang penting adalah main feature-nya. Main feature-nya apa? Khotbah. Kebaktian itu yang penting adalah khotbahnya. Kalau pujian dan penyembahan itu cuma preview. Seperti kalau saudara mau nonton film. Nonton film itu ada ekstranya, ada iklannya. Nah itu ekstra dan iklannya itu cuma puji-pujian gitu. Makanya banyak orang nggak apa-apa kita telat 10 menit, 5 menit, 15 menit gitu saudara ya. Bahkan ada yang telat 20 menit. Nah kalau di Gibeon saudara udah tahu sendiri kalau kita lagi ibadah bareng itu very on time ya saudara ya. Kalau jam 10.30, jam 10.30 selesai, 10.25 kita cuman hanya puji-pujian 25 menit pasti selesai. Sudah tidak mungkin lebih daripada itu, saudara. Nah, ternyata pujian dan penyembahan itu bukan preview. Karena kalau sudah perhatikan, yang menarik adalah ada lebih dari 400 ayat Alkitab secara spesifik memerintahkan kita atau bersinggungan dengan manusia untuk apa? Menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Ada 50 perintah eksplisit di dalam Alkitab mengenai bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Artinya saudara, ini bukan selingan atau sambilan atau hanya intro saja sebelum firman. Tetapi pujian dan penyembahan ada signifikansinya. Nah hari ini kita akan bicara tentang signifikansi itu. Terutama di masa-masa kita ada di dalam pandemik COVID-19. Di mana coronavirus merajalela, bagaimana kita harus ada di rumah. Kenapa kok ini semua sangat aplikasinya sangat relevan dengan kita. Poin saya yang pertama. Tuhan mengundang umatnya untuk memuliakan Dia dengan pujian dan penyembahan. Nah saudara, kalau saudara masih ingat di Keluaran 7 waktu Musa disuruh oleh Tuhan untuk bicara sama Firaun di Keluaran 7, kita akan buka sama-sama Keluaran 7 ayat 16. Tuhan bilang sama Musa untuk Musa disuruh bicara sama Firaun. Dia berbicara begini, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Kalau bahasa Inggrisnya, so they can worship me. Wow, supaya mereka dapat apa?
beribadah. Bahasa aslinya adalah worship. Sekali lagi, worship. Why? Worship dalam apa? Penyembahan dan pujian. Bahkan ada di ayat yang lain dikatakan feast, ada festival dengan nyanyian, dengan pujian. Wow, ini ada sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya kehendak Tuhan untuk kita, kenapa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Worship Him. We are created to enjoy Him. We are created untuk memuji dan menyembah Dia dan memuliakan Dia. Saudara, saya pernah tuh pergi ke suatu mall untuk ketemu dengan seorang teman. Dan kita bicara-bicara di sebuah restoran di mall itu, di cafe di mall itu, dan kita ngobrol-ngobrol lama. Nggak terasa, waktu sudah mulai larut malam. Kemudian saya keluar dari restoran itu, saya kaget. What happened? Karena ternyata mallnya ada mall terbuka gitu. Wah, penuh dengan orang-orang pakai baju hijau, saudara. Pakai baju hijau, terus saya lihat Persebaya, terus Wani. Wah, itu bonek gitu, saudara. Dan ternyata malam itu adalah pertandingan Persebaya. Dan waktu itu rupanya, ini saya tidak mengikuti Persebaya dan saya bukan pengikut Persebaya yang setia gitu. Meskipun saya juga tahulah kalau mereka lagi main gitu ya. Dan malam itu lagi menang dan itu ada ribuan orang di sana karena di situ ada kafe Persebaya dan ada toko khusus di sana yang memang officialnya Persebaya. Wah, mereka itu bisa nyanyi-nyanyi, saudara, chantingnya. Oh, ole ole ole, terus pakai apa? Terus gimana gitu ya. Terus mereka ada chanting-chantingnya. Saya sampai kaget, saudara, melihat mereka itu. Nah, ini kan cowok-cowok dewasa, udah besar-besar gitu ya. Mereka bisa rangkul-rangkul, mereka bisa joget-joget, mereka bisa teriak-teriak, mereka bisa nyanyi-nyanyinya fales sih. Tapi kalau barengan nggak kelihatan falesnya gitu. Seru banget gitu ya. Dan saya waktu sampai pulang rumah saya dengarkan kata-katanya. Saya sampai cari ya liriknya itu seperti apa ya. Saya bacakan kepada saudara liriknya ya. Kami di sini selalu bersamamu, bangga mengawalmu. Kebanggaanku tak kenal lelah dan jangan menyerah di sini. Kami selalu bersamamu. Ayo, bajol ijoku, kami selalu ada untukmu. Ayo, bajol ijoku, kami berjuang bersamamu. Kami percaya kamu, kami bangga padamu. Engkaulah kebanggaan di hatiku. Wah, keren nih saudara ya. Hari ini kita berjuang untuk satu kebanggaan. Kami bonek, bonita, mendukung Persebaya. Wah, nyanyi-nyanyi seperti itu saudara. Nggak habis-habis. Nah, saya keluar kan. Saya keluar, kebetulan baju saya nggak hijau. Baju saya hitam gitu saudara ya. Terus saya keluar, teriak-teriak gitu kan ya, saya biasa aja. Terus ada satu orang ngomong gini, Om, jangan bersedih Om. Persebaya lagi menang Om. Ayo nyanyi sama kita Om. Gitu. Ngomong, kurang ajar. Saya dipanggil Om saudara ya. Ayo Om, jangan bersedih. Gitu. Katanya gitu. Coba saudara perhatikan. Mereka ini begitu semangat, mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Mereka nggak ada yang pegang HP. Pada saat itu saya yakin mereka semua lupa akan cicilan yang harus dibayar. Mereka semua lupa akan permasalahan mereka. Kalau mereka berantem sama istri di rumah atau punya masalah sama mertua, mereka pada saat itu lupa semua. Mereka ada pada momen bahwa mereka adalah bonek bonita yang mendukung Persebaya. Dan pada saat itu tim mereka menang. Bahkan mereka bernyanyi bahwa kami berjuang bersama. Berjuang apa? Sing berjuang itu ya 11 orang yang main di itu kan saudara. Mereka gak berjuang, mereka cuma hanya nyorak-nyorai gitu saudara. Bayangkan, kalau saudara perhatikan ini adalah sesuatu fenomena yang tidak bisa dihindari bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat enjoy singing. Dan kalau saudara perhatikan, saudara pergi ke konsernya Tulus, konsernya Coldplay, konsernya apa aja, saudara semua pasti nyanyi. Kalau anak-anak zaman sekarang mereka dengerin YouTube, mereka dengerin K-pop, mereka nyanyi, mereka nggak peduli gitu ya. Tetapi sepertinya kita hidup di dalam dikotomi antara dua ini. Kalau mereka lagi nonton pertandingan, mereka bisa nyanyi. Mereka nonton konser, bisa nyanyi. Begitu masuk gereja, langsung beda. Betul atau tidak? Seakan-akan, ya itu rohani. Beda. Gitu. Tapi kalau pas lagi konser, pas lagi apapun, mereka sepertinya mempunyai suatu kelepasan yang berbeda. Nah saudara, Psychology of Music, ada studinya saudara.
Dikatakan begini, group singing can produce satisfying and therapeutic sensations even when the sound produced by the vocal instrument is of mediocre quality. Artinya begini, menyanyi bersama-sama menghasilkan sensasi terapi yang memberikan kepuasan dan kelegaan, bahkan meskipun suara yang dihasilkan oleh instrumen vokal orang tersebut biasa-biasa saja. Ini saudara bisa temukan di buku Psikologi Musik yang ditulis tahun 2005. Dan di dalam buku itu dikatakan begini, bernyanyi bersama memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi bukan bahasa roh ya yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama adalah antidepresan alami. Bernyanyi atau singing together, group singing ya, bernyanyi bersama-sama melepaskan endorfin dan oksitosin ke dalam sistem yang menurunkan tingkat stres, mengurangi kortisol yang membuat daya tahan tubuh ini turun, tetapi karena ada endorfin, karena ada oksitosin, ini jadi naik. Ini meningkatkan kejernihan mental, mengurangi perasaan depresi dan kecemasan dan kekhawatiran. Itulah yang dihasilkan pada saat kita menyanyi bersama-sama. Wow, ini kebenaran umum saudara. Jadi ini gak ada hubungannya sama rohani atau gak rohani. Inilah ciptaan Tuhan. Kita ternyata diciptakan dan ada sesuatu yang terjadi pada saat kita menyanyi. Makanya karaoke laku kelas ya saudara. Karaoke laku keras ya saudara. Dan kalau sudah perhatikan mayoritas yang nyanyi karaoke apakah jago nyanyi? Saya rasa semua yang nyanyi karaoke mungkin hanya 15% saja yang bisa nyanyi. Tetapi waktu mereka nyanyi di karaoke, mereka di ruang tertutup sama teman-temannya mereka nggak malu, betul ya saudara? Mereka teriak-teriak, betul saudara? Tetapi apa yang terjadi? Begitu kita disuruh memuji Tuhan, kita suka malu. Kita suka malu memuji Tuhan dengan keras. Kita hidup di dikotomi. Kalau ke karaoke oke, kalau ke konser oke, kalau Persebaya menang dan tim kesayangan Anda menang, Anda bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget, loncat-loncat, sorak-sorai. Tetapi dengan Tuhan, saudara seakan-akan nggak bisa nyanyi, saudara bisa bilang, oh itu bukan karuniaku. Aneh ya saudara? Nah, saya mau mengajak kita semua mengubah cara pandang ini. Tahukah saudara, pujian dan penyembahan itu diinginkan Tuhan supaya kita dapat enjoy Him. Supaya kita dapat masuk ke sebuah dimensi di mana kita tidak lagi hidup berdasarkan realita dunia yang seringkali membuat kita cemas, khawatir. Tetapi kita hidup di dalam suatu cara pandang surgawi, cara pandang Tuhan. Kita diingatkan. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan memberikan culture yang baru. Tuhan memberikan suatu cara pandang yang baru. Itulah sebabnya di Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Salah satu perubahan yang bisa kita alami adalah pada waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran Injil. Makanya Mazmur 100 dikatakan apa? Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Make a joyful noise, bukan make a beautiful song, bukan. Make a joyful noise. Noise itu artinya kalaupun gak beautiful gak apa-apa. Bersorak-soraklah, itu bahasa Indonesianya. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Ya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Bahasa Inggrisnya, make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Oh, ternyata disuruh nyanyi. Nyanyinya kalau nggak bagus, noise, nggak apa-apa. Luar biasa, saudara. Karena yang jadi fokus bukan enaknya suaramu, tetapi Tuhan yang kamu sembah, itu yang menjadi fokusnya. Nah, C.S. Lewis membahas ini di bukunya di Reflections of the Psalms. Banyak orang berpikir atau salah kaprah, mempunyai pikiran yang salah. Kok kayaknya Tuhan itu kenapa sih harus disembah? Apakah Tuhan itu gila hormat? Bahwa kita disuruh menyembah Dia. Apakah Tuhan itu begitu narsis? Kayaknya Tuhan itu butuh banget dengan penyembahan kita. Saudara, C.S. Lewis menjelaskan di dalam bukunya Reflections on Psalms. Sebenarnya justru kebalikannya. Tuhan menyuruh kita memuji Dia bukan karena Tuhan butuh pujian kita. Tetapi karena sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh diingatkan akan Tuhan. Tuhan suruh kita memuji dan menyembah Tuhan karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Saudara, kalau saudara masih ingat, minggu lalu saya menjelaskan what is the chief end of man? Apa ujung akhir dari tujuan hidup manusia?
Menurut Westminster Shorter Catechismus, ya, katekismus singkat Westminster dikatakan apa? Tujuan akhir dari hidup manusia adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Mengapa manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Jadi enjoy Him forever. Nah, di dalam menjelaskan katekismus Westminster ini, C.S. Lewis menjelaskan begini. Di dalam quote-nya, fully to enjoy is to glorify. Waktu saudara menikmati Tuhan, itulah saudara memuliakan Tuhan. Is commanding us to glorify Him. God is inviting us to enjoy Him. Tuhan mengundang kita untuk menikmati Dia. Praise and enjoyment cannot be separated. Pujian dan menikmati sesuatu itu tidak bisa dipisahkan. Artinya begini, saat kita menikmati sesuatu, kita pasti akan memuji hal itu. Betul atau tidak? For example, saudara suka sekali masakan tertentu atau restoran tertentu. Saudara contohnya nemu restoran enak. Anda begitu ketemu teman Anda pasti Anda tidak akan berhenti untuk membicarakan enaknya restoran itu. Betul atau tidak? Anda lagi menikmati diet tertentu, Anda lagi demen olahraga tertentu, Anda menikmati sesuatu, Anda lagi jatuh cinta, kasmaran misalnya. Anda tidak bisa stop untuk berhenti membicarakan cewek yang Anda sukai atau cowok yang Anda sukai. Anda terus membicarakannya, gak peduli apakah itu mengganggu orang lain, Anda akan terus membicarakannya. Betul atau tidak, saudara? Anda akan promosi. Kalaupun Anda lagi nonton sesuatu yang bagus, enjoy sesuatu yang indah, Anda pasti ingin merayakan hal itu dengan orang lain. Benar ya, saudara? Saya kadang-kadang pergi ke mission trip, perjalanan misi pendek. Saya pergi ke pulau mana gitu ya waktu itu. Kalau saya pergi terus gak ada istri saya selalu ambil foto. Terus pas lagi itu saya sendirian, saya mau celebrate sama siapa ya? Ya saya celebrate sama orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tetapi itu beda. Saya kayaknya kepingin celebrate sama orang yang saya cintai. Betul ya saudara? Kenapa itu? Karena ini you enjoy something dan saudara benar-benar bisa menikmatinya dan saudara ingin menikmatinya bersama dengan orang lain. Saudara, kita harus sadari kalau tadi Persebaya menang, orang-orang tersebut bisa loncat-loncat, sorak-sorai dan ikut enjoy kemenangan tersebut. Mereka bahkan lupa semua masalah mereka dan mereka enjoy semuanya. Saya mau kasih tahu, Kristus sudah menang. Tuhan sudah menggenapi rencana penebusannya melalui perjanjian baru, melalui inkarnasi pribadi kedua dari Tritunggal. Dia menang atas maut, dia menang atas dosa. Dia bukan cuma hanya menanggung dosa saudara dan saya dan mati di atas kayu salib. Tetapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Maut sudah dikalahkan. Yang menang dalam pertandingan kekekalan bukan lagi tim kesayangan Anda atau hal-hal yang fana, tetapi Raja dari segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah menang atas maut. Rencana penebusannya sudah digenapi. Yesus sudah menang. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita seperti Tuhan mengundang kita semua. Bahwa Tuhan mengundang kita untuk memuliakan Dia dengan nyanyian dan pujian. Di tengah-tengah COVID-19 ini di mana saudara sedang sendirian, saudara sedang bosan. Daripada saudara hanya secara pasif, saudara menunggu kapan ini berakhir. Atau saudara hanya bekerja, meratapi impact, dampak dari COVID-19 ini. Mungkin saudara pekerjaannya sepi, saudara stres. Di tengah-tengah itu semua ada undangan buat kita semua untuk memuji dan menyembah Dia. Karena pada waktu itu Anda dikasih perspektif dan paradigma dan pandangan yang baru. Anda diingatkan akan kemenangan Kristus. Apalagi berbicara tentang lagu-lagu yang sangat injili. Lagu-lagu yang sangat God-centered, gospel-centered. Itu akan membangun iman saudara. Akan membawa saudara untuk bisa ingat bahwa hidupmu sudah ditebus dan dibayar lunas. Hidupmu milik Tuhan. Maka Tuhan yang sama yang menyelamatkan hidupmu, Tuhan itu juga yang menopang hidupmu saat engkau menghadapi ini semua. Amin, saudara. Dan ini masuk ke dalam poin saya yang kedua. Saudara lihat, poin yang saya yang kedua berkata apa? Fokus dari pujian mereka adalah Tuhan, kuasanya dan kedaulatannya.
Kita baca sama-sama di ayat yang kedua. Lihat. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Saudara lihat di dua ayat ini ada begitu banyak kata yang berpusat pada apa? Tuhan. Apa yang menjadi objek dari lagunya? Tuhan. Apa yang menjadi fokus dari lagunya? Tuhan. Kalaupun ada kekuatan Tuhan, tetapi kekuatannya bukan kekuatan siapa-siapa, tetapi sumbernya adalah Tuhan. Siapa yang menjadi sumber dari keselamatan? Tuhan. Saudara, saya kadang-kadang sedih melihat lagu-lagu rohani modern yang sangat saat-saat ini yang begitu banyak beredar, sangat berpusat pada berkat Tuhan daripada Tuhannya. Betul atau tidak? Sangat berpusat kepada pergumulan hidup orang yang nyanyi daripada kemenangan Kristus dan karya Kristus dan inisiatif Tuhan yang sudah digenapi di dalam Kristus. Ini sangat menyedihkan. Saya berdoa supaya saudara ini sadar bahwa kita perlu menyanyikan lagu-lagu yang berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada perbuatannya saja, bukan berpusat pada pergumulan hidup kita saja. Sehingga kalau lagu-lagu tersebut bilang Tuhan baik, baiknya itu apa? Tidak dijelaskan tentang salib, tidak dijelaskan tentang apa yang Dia lakukan untuk menebus dosamu, menebus hidupmu, untuk mengampuni dosamu. Melalui apa? Karya salib, melalui darahnya. Jarang sekali. Yang ada adalah pemeliharaan dan mujizat, itu hanya perbuatan. Karena sekali lagi saya selalu berbicara ini, kalau mujizat pemeliharaan, mujizat jasmani, itu semua Tuhan gak perlu mati. Karena Tuhan sudah melakukan, Yesus melakukannya sebelum Dia disalib. Tetapi untuk membuat orang yang mati rohani hidup, Dia perlu mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu kita menyanyikan itu, kita diingatkan akan identitas kita yang sesungguhnya. Karena kita ini bukan hidup untuk sesuatu yang fana, tetapi untuk Tuhan. Dan selanjutnya kalau saudara perhatikan, di ayat yang keempat. Kalau tadi fokusnya kepada Tuhan, di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, saudara bisa baca sendiri. Saudara lihat tentang kereta Firaun dengan tangan kanan Tuhan. Sekali lagi fokusnya tetap Tuhan, tetapi bukan hanya Tuhan, tetapi kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Saudara lihat, jadi bukan tentang kuasa Tuhan yang ngasih mujizat ini, ngasih mujizat, tetapi yang menyelamatkan mereka. Saudara. Dan kalau saudara lihat, dikatakan bahwa kalau saudara baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan itu sangat-sangat berkuasa dan melebihi semua kerajaan, melebihi semua kekuatan, dan Tuhan itu lebih dahsyat. Dan ini menunjukkan bahwa fokus dari nyanyian mereka bukan diri mereka, bukan pergumulan hidup mereka, bukan hanya perbuatan Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Dan kemudian kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, saya akan baca yang kuning, saudara baca yang putih ya. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, ayat 12 saudara. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Ayat 13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara melihat, jadi bukan hanya fokus dari lagu mereka, bukan hanya Tuhan, bukan hanya kuasa Tuhan yang menyelamatkan, tetapi apa? Kedaulatan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Allah manapun. Karena mereka baru menyaksikan bagaimana dewa-dewa Mesir tidak bisa menolong orang Mesir. Bagaimana Mesir akhirnya hancur dan dibinasakan. Tetapi Tuhan mereka adalah Tuhan yang berdaulat atas alam. Tuhan yang berdaulat atas semua ciptaan. Tuhan yang berdaulat atas musuh. Tuhan yang berdaulat atas nasib mereka. Saudara lihat ya. Our worship should be God-centered, not man-centered. Penyembahan kita harus berpusat kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Our sermon, begitu juga khotbah-khotbah yang kita dengar. Our sermon should be God-centered, not man-centered. Khotbah yang kita dengar harus berpusat kepada Tuhan, bukan pada manusia. Our worldview should be God-centered, not man-centered. Cara pandang kita terhadap dunia seharusnya berpusat kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Kenapa ini penting, saudara?
Karena ini mengkalibrasi hati kita. Seringkali hati kita itu sudah kacau, orientasinya kacau balau. Dan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita dengar Injil, waktu kita mulai merenungkan Injil, sehingga waktu kita melihat keindahan Injil, kita menyanyi menyembah Tuhan, semua masalahmu jadi kecil. Saat kita menghadapi penderitaan, saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi masalah pandemik ini, COVID-19 ini, kalau saudara sedang susah, waktu Anda memuji dan menyembah Tuhan, waktu Anda mendengar khotbah yang berpusat kepada Tuhan dan bukan kepada pergumulanmu, bukan kepada dirimu, tetapi kepada Tuhan yang menyelamatkan engkau, yang menebus engkau, yang sudah membayar lunas dengan harga yang sangat mahal, yang sudah melaksanakan salib. Bahkan dia berkata, sudah selesai. Waktu engkau berfokus pada itu, tiba-tiba pergumulanmu jadi kecil. Tiba-tiba pergumulanmu jadi insignifikan. Karena yang signifikan adalah apa yang Tuhan sudah selesaikan buat engkau. Inilah sebabnya kita perlu memuji dan menyembah Tuhan. God-centered song, gospel-centered song, Christ-centered song. Lagu-lagu yang berpusat pada Kristus, lagu-lagu yang berpusat pada Injil, lagu-lagu yang berpusat pada Tuhan. Begitu juga khotbah. Khotbah yang berpusat kepada Tuhan, khotbah yang berpusat kepada Injil, khotbah yang berpusat apa yang pada Kristus sudah selesaikan, bukan pada apa yang harus kamu lakukan, tapi pada apa yang Kristus sudah perbuat. Karena itu kita perlu melakukan itu semua. Untuk apa? Kalibrasi hati. Saudara tahu kalibrasi ya? Kadang-kadang sebuah alat elektronik itu perlu dikalibrasi. Kenapa? Karena sudah orientasinya sudah rusak. Perlu dikembalikan. Kalau sebuah kompas sudah tidak lagi menghadap utara, maka dia tidak bisa menunjukkan arah. Hati kita orientasinya sudah rusak. Tetapi puji Tuhan karena Roh Kudus hati kita sekarang sudah dipulihkan. Tetapi cara-cara kita, kalau kita terlalu fokus sama masalah kita seringkali orientasinya melenceng. Itulah sebabnya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu kita mendengar Injil, hati kita dikalibrasi. Yang setuju katakan amin. Nah, ini masuk ke dalam poin saya yang ketiga. Poin saya yang ketiga berkata apa? Pola nyanyian mereka adalah menatap ke depan dengan melihat ke belakang. Forward backward song. Kalau sudah perhatikan, di Keluaran 15 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13 saudara baca sendiri di rumah. Make sure ya saudara baca, katakan pada kanan kirimu baca ya nanti ya. Ayat 1 sampai 13. Semua lagunya berorientasi mereka melihat apa yang Tuhan telah lakukan. Sudah lakukan. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari cengkraman Firaun, bagaimana mereka dilepaskan dari perbudakan. Jadi melihat ke belakang. Tetapi kalau sudah perhatikan Keluaran 15 ayat 14 sampai 15 dikatakan mereka melihat ke depan. Lihat ayat 14 saya akan bacakan untuk saudara. Bangsa-bangsa mendengarnya. Jadi bukan hanya bangsa Mesir tetapi bangsa-bangsa yang akan mereka lewati mendengar tentang perbuatan Tuhan. Mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Filistin adalah bangsa yang akan mereka hadapi. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Edom adalah bangsa yang ada di Kanaan. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang yang berkuasa di Moab. Moab itu adalah tempat yang lain juga. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Pola lagu mereka melihat bagaimana Tuhan setia atas janji-janji. Dan mereka melihat ke belakang bagaimana Tuhan begitu tidak pernah ingkar janji. Begitu setia. Begitu berinisiatif. Begitu mengasihi. Karena itu mereka bisa menatap ke depan dengan suatu pengharapan. Mereka percaya bahwa kalau Tuhan setia di masa yang lampau, maka kesetiaan Tuhan juga tidak berubah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka kesetiaannya juga akan menopang mereka. Kesetiaannya akan membuat mereka menang atas semua yang mereka sedang hadapi saat ini. Nah, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah kesuntukan saudara, di tengah-tengah pergumulan kita semua, biarlah kita memiliki forward backward mentality. Kita melihat ke depan, menatap dengan penuh pengharapan, dengan suatu kepastian yang pasti. Karena apa? Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Filipi 1 ayat 6 dikatakan apa? Akan hal ini,
Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu apa? Ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya Tuhan setia. Dia sudah memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang sama memilih engkau. Tuhan yang sama memberikan engkau anugerah. Tuhan yang sama sudah menyelamatkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Maka kasih karunia-Nya, maka pilihan Tuhan, maka anugerah yang sama itu menopang kita, memastikan untuk semua itu dapat terselesaikan sampai rencana Tuhan dalam hidup kita semua tidak akan gagal. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan takut. Tuhan bersama dengan engkau. Rencana Tuhan yang terbaik itu terjadi, tidak akan gagal dalam hidupmu. Kalau mungkin saudara diizinkan untuk mengalami semua ini, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin ya saudara. Jadi saya berdoa supaya saudara tidak patah semangat. Saya berdoa supaya saudara tetap melihat. Kalau hari ini saudara ada di dalam situasi ini, berbahagialah. Kenapa? Artinya anugerahnya semakin bersinar di tengah-tengah kegelapan. Berbahagialah, bersukacitalah, anggaplah sebagai suatu berkat. Itu merupakan, Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu berkat kalau kita ini ada di dalam berbagai pencobaan. Karena di sana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam hidup saudara semua. Amin saudara. Nah, saya akan tutup dengan ayat ke-22. 22 sampai ayat yang ke-27. Karena dari ayat pertama sampai ayat 21 itu berbicara tentang lagu orang Israel. Dan ayat 22 sampai 27 ini berbicara tentang bagaimana Israel memulai perjalanan mereka. Waktu bangsa Israel memulai perjalanan mereka setelah mereka menyanyi festival, ya, mereka semua memuji dan menyembah Tuhan. Maka dikatakan begini, ayat 22. Dan di sini saya akan masuk gospel connection. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di mana saudara? Di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, artinya pahit. Ayat 24. Lalu apa yang terjadi saudara? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru, ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Lalu melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Sekali lagi, ini luar biasa sekali. Baru nyanyi, baru memuji dan menyembah Tuhan. Baru dalam perjalanan 3 hari. Di padang gurun mereka kehausan. Mereka ketemu sama mata air. Mata airnya mau diminum. Airnya pahit, saudara. Waduh. Apa yang terjadi? 3 hari yang lalu mereka memuji dan menyembah Tuhan. Lupa. Langsung apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Saudara, bukankah ini kita? Itulah sebabnya saudara, tiap minggu saudara dan saya perlu untuk engage. Perlu untuk dengar Injil. Perlu untuk menyanyikan lagu-lagu penyembahan dan pujian. Seperti tadi, lagunya luar biasa. Mengatakan kasih-Nya melampaui dosa. His mercy is more. Bahwa kasih Tuhan itu melampaui dosa kita. Saudara, ini persis seperti ini. Kalau saya jadi Tuhan, untungnya Tuhannya bukan saya. Kalau saya jadi Tuhan, tak pites itu, bahasa Jawa saudara ya, maaf ya. Itu sudah saya binasakan itu. Sudah dilepaskan, Laut Merah terbelah, ada tiang api, tiang awan. Coba bayangkan saudara ya, tiang api itu kalau malam, terus tiang awan itu kalau pagi. Saya tidak bisa bayangkan gimana perpindahan transisi dari tiang awan jadi tiang api. Itu saya rasa kalau ada Steven Spielberg itu yang bikin movie, itu sepertinya tiang awan tuh bisa ada petir-petirnya gitu ya saudara ya. Ada sound efeknya, ada CGI-nya. Jadi tiang api itu keren banget. Tiap hari loh mereka melihat itu, menunjukkan penyertaan Tuhan. Begitu air pahit, mereka langsung bersungut-sungut. Bukankah itu saudara dan saya? Saya juga begitu. Baru ditolong Tuhan minggu lalu. Minggu ini ada kesusahan, langsung bersungut-sungut lagi. Mati aku. Aduh aku gimana ini? Mampus dah gua. Aduh ampun deh.
Hidup susah banget sih, ngomongnya begitu kan. Aduh hancur deh hidupku. Kita langsung bersungut-sungut. Inilah manusia. Tetapi apakah Tuhan membalas setimpal dengan apa yang mereka lakukan? Waktu Musa berseru, Tuhan menunjukkan pertolongannya. Sepotong kayu dilemparkan ke dalam air itu. Lalu air itu menjadi manis. Saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Di sini kita masuk ke dalam gospel connection. Kalau kita kembali, saya mengingatkan saudara, Keluaran itu adalah cerita kita. Waktu saudara baca Perjanjian Lama adalah Perjanjian Baru yang belum disingkapkan. Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama yang sudah disingkapkan. Perjanjian Lama adalah bayangan yang akan datang, yaitu Kristus. Perjanjian Baru adalah Perjanjian Lama yang sudah digenapi di dalam Kristus. Kalau sudah perhatikan, this is the gospel connection. Tadi dibilang apa? Bahwa mereka masuk ke dalam padang gurun. Mereka sampai ke tempat di mana ada air, tetapi air itu pahit, gak bisa diminum. Air itu kalau saya bisa katakan, air itu tidak bisa memberikan kepuasan. Air itu pahit rasanya, dan tempat itu dinamakan orang Mara. Terus kemudian apa? Waktu bangsa Israel mengalami penderitaan ini, Tuhan menolong, memberikan apa? Melemparkan kayu ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis. Saya mau tanya sama saudara, kayu apa yang membuat hidup kita semua yang menjadi dari pahit? Dari pahitnya kutuk dosa. Tetapi sekarang kita bisa merasakan manisnya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Ada lagunya, Amazing Grace, how sweet the sound. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia membayarnya. Dia singgasananya bukan singgasana istana dari emas, tetapi di atas kayu salib. Kayu yang sama, Dia tergantung di sana. Kayu yang sama yang merupakan gambaran dari kutuk, Dia tanggung. Supaya melalui kayu itu, saudara bisa menerima manisnya kasih Tuhan. Semestinya saudara dan saya yang menanggung hukuman Tuhan. Saudara dan saya yang semestinya menanggung the wrath, the curse of sin. Upah dosa adalah maut. Maut itu yang mestinya kita tanggung. Tetapi melalui Kristus, Dia yang menanggung. Melalui kayu salib. Pahitnya dosa, pahitnya hidup yang ada di bawah kutuk dosa ditanggung. Sehingga melalui kayu salib, saudara dan saya mengalami manisnya anugerah Tuhan. Amin, saudara. Waktu saudara lihat ini, tiba-tiba hati saudara ditata ulang, hati kita diorientasikan, hati kita dikalibrasi, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan yang sudah menyelesaikan segala-galanya itu akan membiarkan kita, akan meninggalkan kita? Tidak mungkin. Itulah sebabnya kita disebut lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah menang. Amazing grace, how sweet the sound. Yang kedua, air apakah yang bisa memuaskan engkau sehingga engkau tidak haus lagi? Bangsa Israel mengalami kehausan. Kita adalah gambaran dari Israel yang selalu haus, selalu cari kepuasan. Tetapi karena kutuk dosa, kepuasan yang kita cari, orientasi dari kepuasan, pencarian kebahagiaan dan pencarian kepuasan itu salah arah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang membenarkan kita, Tuhan yang menebus kita. Di Yohanes 4, waktu Yesus berbicara dengan seorang perempuan di Samaria. Perempuan di Samaria itu datangnya siang-siang. Kenapa? Dia malu ketemu dengan orang-orang yang lain. Perempuan itu berkata kepada Yesus, kenapa kamu harus ngomong sama aku? Kamu kan laki-laki, pertama laki-laki, dan aku orang Samaria. Tapi Yesus khusus ketemu sama orang itu. Ketemu sama perempuan itu. Kemudian perempuan Samaria itu bertanya di ayat yang ke-11, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup ini? Karena Yesus waktu berbicara, Dia bilang, kamu akan ketemu sama air hidup. Dia bingung, air hidup apa?
Makanya perempuan Samaria itu bilang, Tuhan, Engkau nggak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana Engkau memperoleh air hidup ini? Adakah Engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Oh, dia menunjukkan bahwa dia seorang Yahudi yang campuran. Dia ngerti tentang Yakub. Dia ngerti tentang covenant, berkatnya Abraham, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Saudara, Yesuslah air hidup. Perempuan ini punya 5 suami, dan saat ini yang ke-6 bukan suaminya. Perempuan ini harus ketemu sama Yesus, yaitu yang ke-7, supaya dia akhirnya mengalami kepenuhan. 7 adalah angka sempurna, 7 adalah angka komplit. Kekomplitan kita, kepuasan kita hanya bisa ditemukan di dalam air hidup itu, yaitu Yesus. Di mana dikatakan kalau kita minum air ini, yaitu Yesus, kita tidak akan haus sampai selama-lamanya. Kalau kita minum air di dalam dunia ini, kita akan selalu haus. Apa yang dunia ini tawarkan? Air dunia ini selalu menawarkan kebahagiaan, kekayaan menawarkan kebahagiaan, jabatan kekuasaan menawarkan kepuasan, tetapi itu semua tidak akan bisa membuat engkau puas, tetapi membuat engkau semakin haus. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu kepuasan yang bisa kita miliki melalui air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya kita tidak melihat kepada diri sendiri. Kita tidak melihat kepada keadaan. Mungkin karena pandemik ini, mungkin karena krisis ekonomi, mungkin karena ketakutan, kecemasan. Mungkin saudara saat ini sedang ada di dalam keterpurukan. Kalau kita melihat kepada diri kita, keadaan kita, maka kita akan selalu terintimidasi, kita akan selalu takut, kita akan merasa tidak mampu. Tetapi inilah sebabnya kita perlu memandang kepada Allah, pandang kepada Yesus, puji, sembah Dia. Nyanyikan lagu-lagu yang sudah mengingatkan engkau bahwa Tuhan setia di masa lalu. Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Tuhan sudah memberikan engkau kehidupan yang kekal. Ingatlah akan hal itu sehingga hatimu dikalibrasi. Martin Luther berkata gini, when I look at myself, I don't see how I can be saved. Waktu aku melihat diriku sendiri, aku tidak bisa melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. But when I look to Christ, I don't see how I can be lost. Waktu aku melihat pada Kristus, aku tidak melihat bagaimana aku bisa terhilang. Karena yang menemukan kita bukan kita cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari kita. Hari ini saya berdoa supaya saudara tidak melihat kepada dirimu sendiri, tidak melihat kepada keadaanmu. Jangan melihat kepada kemampuanmu, tetapi waktu kita lihat Kristus. Kristus pernah mengalami apa yang kita alami. Kristus pernah menghadapi apa yang kita hadapi. Dan bukan hanya itu, Dia menang. Dan Dia mengalahkan maut. Tuhan setia terhadap janjinya. Waktu kita memandang Kristus, kita menemukan pengharapan yang baru. Kita menemukan kekuatan yang baru. Kita melihat keindahan anugerah Kristus. Yang setuju katakan amin. Seperti yang tadi kita sudah baca di Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama baca lagi ulang ya. Yang keras, dimanapun Anda berada. Akan hal ini, Rasul Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Katakan sama-sama, aku yakin sepenuhnya. Amin. Yaitu, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Bahasa Inggrisnya, He who began a good work in you will complete it in the day of Jesus Christ. Saya berdoa hari ini saudara sadar bahwa Yesus bersama dengan saudara. Minta sama Tuhan kalibrasi hati saudara. Di tengah-tengah kesendirianmu, di tengah-tengah engkau stuck di rumah, engkau mungkin gak bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan tubuh Kristus, nyanyi bersama-sama di gereja. Tapi saat kita nyanyi bareng-bareng melalui live streaming ini,
Nanti habis ini saya berdoa supaya saudara bisa ulangi lagu-lagunya. Saudara bisa cek YouTube channel Gibeon Worship. Saudara dengarkan lagu-lagu yang gospel centered, God centered. Supaya hati saudara dikalibrasi. Sehingga saudara tidak jadi orang yang fokusnya sama diri saudara sendiri. Tapi saudara fokusnya sama Tuhan. Saudara sadar bahwa waktu saudara menyanyi dan menyembah Tuhan, saudara dibawa ke dimensi yang berbeda. Karena waktu saudara menyanyi dan menyembah Tuhan, saudara mengalihkan perhatian saudara dari masalah saudara kepada Tuhan. Dan di sini saudara pasti akan mengalami suatu kalibrasi sehingga hati saudara menemukan rest. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kalibrasi hati kami Tuhan. Ampuni kami sering lupa bahwa Engkau sudah menang. Kami sering lupa bahwa Engkau sudah bangkit. Kami sering lupa bahwa harga kami sudah lunas dibayar. Kami sering lupa bahwa kami sudah Engkau tebus. Dan kami menjadi umat kesayangan. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Bahkan Engkau memberikan penyertaan-Mu yang sempurna dalam Roh Kudus-Mu. Hari ini Tuhan, kalibrasi hati kami. Kalibrasi hati kami supaya kami mengalihkan perhatian kami dari masalah kami sekeliling kami kepada-Mu saja. Sehingga waktu kami melihat Engkau, kami diingatkan bagaimana Engkau menyertai kami. Melalui lembah kekelaman kami tidak takut bahaya. Melalui keterpurukan kami tahu bahwa dalam keterpurukan kami tidak tergeletak karena tangan-Mu yang menopang kami. Kalibrasi hati kami Tuhan hari ini. Supaya waktu kami memuji dan menyembah-Mu, kami diingatkan akan kesetiaan-Mu. Kami mempunyai pandangan paradigma yang baru akan kebaikan-Mu. Bagi teman-teman dan jemaat yang mengalami depresi, problema, pergumulan hidup, kesesakan dalam hidup mereka, sakit penyakit, biarlah Engkau yang menjadi pendamping buat mereka. Biarlah Engkau yang menjadi penopang hidup mereka, penghibur, penolong buat mereka. Biarlah Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini dimanapun mereka berada, Engkau yang hampiri, Engkau yang kunjungi, Engkau yang peluk, Engkau yang berikan pengharapan baru. Saat mereka memandang kepadamu, mereka menemukan kekuatan baru. Saat mereka memandang kepadamu, semangat yang patah dapat dipulihkan sehingga ada pengharapan yang tidak mengecewakan itu muncul dari hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang sempurna. Kami berdoa kalau apa yang sudah Kau selesaikan itu, kami pasti akan mengalaminya. Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik, maka kami tahu pekerjaan itu akan Kau teruskan sampai pada akhirnya. Seperti kata Filipi tadi itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuatkan jemaat-Mu semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin saudara. Saudara mungkin setelah ini, mungkin saudara tergerak untuk bisa termotivasi, memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kami sudah menyediakan channel untuk Anda di YouTube, yaitu channel Gibeon Worship. Anda bisa tonton, Anda bisa memuji Tuhan di rumah, dimanapun Anda berada. Lagu-lagunya semuanya God Centered, Gospel Centered, Christ Centered. Amin saudara. Dan yang paling penting, saudara minta sama Tuhan untuk Tuhan mengkalibrasi hati saudara. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati kita. Kita akan berdoa berkat. Saya akan berdoa memberkati kita semua yang menonton. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memberikan engkau Roh Kudus yang selalu melingkupi engkau. Menguatkan engkau, menuntun engkau, menolong engkau, mendewasakan engkau, menyertai engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Amin. I will see you soon. God bless you. Jemaat sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti live streaming ibadah online Gibeon Church. Kami berdoa, biarlah apa yang telah Anda dengar, itu semua dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan Anda. Minggu depan, kita masih akan melakukan ibadah secara online. Saya berdoa, damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus menjadi kekuatan dan penghiburan untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.